materi yang hari ini akan Ibu pelajari untuk kelas 11 IPS adalah materi KD 3.4 yaitu konflik, kekerasan, dan perdamaian. Jadi di sini tujuannya mengapa kamu mempelajari ini, yang pertama kamu bisa, kan waktu 3.3 kita sudah mempelajari diferensiasi dan stratifikasi. Ternyata dari diferensiasi dan stratifikasi dampaknya akan terjadi konflik. Nanti dijelaskan konflik apa yang disebabkan oleh diferensiasi dan stratifikasi. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah kamu mendeskripsikan atau menjelaskan tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Konflik dan kekerasan itu berbeda, dan bagaimana cara-cara masyarakat untuk melakukan perdamaian. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi pemetaan konflik. Jadi konflik punya pemetaan. Pemetaan itu maksudnya dari konflik yang ada, kemudian dipisah-pisah, terus kemudian berharap kalau ada konflik yang sama di kehidupan selanjutnya, dari hasil pemetaan itu kita bisa tahu, kita bisa menganalisis atau kita membuat hipotesa, oh ini loh yang terjadi, seperti itu. Terus tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kamu mendeskripsikan resolusi konflik. Resolusi konflik itu dimaksudkan agar konflik itu tidak terjadi. Yang terakhir, tujuan pembelajaran terakhir adalah memahami peran mediasi dan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik dan menumbuhkan perdamaian. Dalam konflik kita nggak mungkin bisa selesai sendiri. Pasti kita membutuhkan orang ketiga atau pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik supaya tidak terjadi lagi. Oke. Pengaruh partikularisme terhadap perbedaan sosial. Inilah yang akhirnya akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang pertama, asal mulanya adalah primordialisme. Primordialisme itu sesuatu atau segala sesuatu yang dibawa sejak lahir, istilahnya. Kalau saya, karena ayah ibu saya Islam, otomatis saya Islam. Karena ayah saya Betawi, ibu saya Sunda, dan saya lahir di Jakarta, maka saya mengikuti suku bapak yaitu suku Betawi, karena garis keturunan orang Betawi itu patrilineal. Seperti itu. Jadi semua yang melekat dalam diri individu seperti suku, bangsa, ras itu dibawa sejak lahir. Jadi primordialisme itu sebenarnya awal mula. Jadi belum menjadi sebab konflik, belum, tapi menjadi awal mula sesuatu terjadinya konflik. Nanti baru setelah primordialisme ada etnosentrisme. Nah, etnosentrisme itu kita melihat kebudayaan lain dasarnya adalah dari kebudayaan sendiri. Contoh etnosentrisme begini. Misalnya saya mau membuat perusahaan. Terus saya hanya merekrut orang-orang atau karyawan saya yang suku Betawi aja. Jadi di luar suku Betawi saya nggak akan mau rekrut. Itu adalah etnosentrisme. Terus nanti itu pula yang akan menjadi masalah, istilahnya. Oh, perusahaan itu nggak adil karena dia cuma memilih orang-orang yang dekat sama dia aja. Itulah etnosentrisme. Atau misalnya etnosentrisme bisa merupa pandangan kalau suku gue lebih keren daripada suku lu gitu. Jadi dia membanggakan suku sendiri, membanggakan kelompok sendiri, membanggakan kelompok sendiri, diri sendiri daripada agama yang lain, suku yang lain, ras yang lain. Itulah pandangan etnosentrisme. Nanti dari situ akan lahir politik aliran. Politik aliran itu maksudnya politik yang didasarkan pada aliran tertentu. Kalau kamu dilihat sini gambarnya ada P3, alirannya adalah agama Islam. Terus PKS juga agama Islam. Jadi aliran-aliran yang punya politik-politik atau partai yang punya aliran tertentu itu namanya politik aliran. Nanti inilah yang akan menimbulkan konflik atau kekerasan atau disintegrasi dalam masyarakat. Oke, inilah hakikat konflik. Konflik
Ini konflik bahasa Latinnya itu adalah configure. Konflik itu artinya saling memukul, tapi sebenarnya kalau udah saling memukul nanti larinya ke kekerasan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, konflik itu percekcokan. Percekcokan atau perselisihan atau pertentangan. Jadi baru mulai aku nggak suka sama kamu. Di situ terjadilah konflik. Ada cekcok antara orang pertama dengan orang kedua. Karena aku nggak suka sama kamu, mulai timbul terjadi konflik. Nggak sukanya karena apa? Karena kita misalnya berbeda visi dan misi. Itu sebabnya, istilahnya sebab konflik. Seperti itu konflik adalah menurut kamu bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Kalau menurut sosiologis, konflik proses antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Ini lebih spesifik. Jadi ada proses orang atau kelompok yang dia berusaha karena nggak suka sama kelompok yang satu, dan dia berusaha untuk menyingkirkan atau membuat kelompok yang lain itu tidak ada. Itu lebih ekstrim di sini menurut sosiologis. Kalau menurut Sujono Sukanto, konflik itu adalah proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Jadi konflik itu, kalau Sujono Sukanto melihat konflik itu adalah proses seseorang, misalnya nih, saya ingin menjadi kepala daerah. Gimana caranya supaya saya menjadi kepala daerah? Maka saya akan menempuh proses istilahnya menentang kelompok lain yang di luar itu. Kalau misalnya yang nggak mau saya jadi kepala daerah, maka akan saya singkirkan atau saya apakan gitu kan. Itu caranya, prosesnya untuk mencapai tujuan supaya saya jadi kepala daerah, itu timbul terjadi konflik. Terus menurut Lewis Kosher, konflik itu perjuangan nilai, kekuasaan, sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan dan mencederai atau melenyapkan lawan. Jadi dia, Lewis Kosher, sebenarnya hampir sama menurut konflik menurut sosiologis. Jadi cara seseorang untuk menyingkirkan orang lain. Gillen and Gillen, konflik adalah proses interaksi yang berlawanan atau oppositional proses. Jadi proses yang tidak sesuai dengan jalurnya. Kalau misalnya perilaku yang tidak sesuai dengan jalurnya kan namanya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, namanya perilaku menyimpang. Kalau di sini adalah proses interaksi yang berlawanan, harusnya lawannya lurus, ternyata dia minggir. Itu adalah menurut Gillen and Gillen. Dan sebab konflik, sebab utama terjadinya konflik adalah perbedaan. Kalau kita sama-sama satu visi, sama-sama satu misi, tidak akan terjadi konflik di situ. Konflik itu disebabkan karena ada perbedaan. Masalah atau konflik itu karena ada perbedaan. Perbedaan apa? Itu bisa perbedaan individu atau perbedaan orang, perbedaan kebudayaan, misalnya antara suku Sunda, terus kemudian berkenalan dengan suku Batak, kemudian mereka menikah karena perbedaan budaya, yang Sunda lebih halus, Batak lebih kasar, terus bagaimana, terus tidak ada keinginan untuk menyatu, akhirnya akan terjadi konflik di situ. Dan yang paling banyak yang menyebabkan konflik adalah perbedaan kepentingan. Kepentingan misalnya
misalnya PKL, pedagang kaki lima, lebih senang jualan di pinggiran di trotoar. Tapi sebenarnya kan trotoar itu difungsikan untuk pejalan kaki. Terus kemudian ada Satpol PP yang kemudian mengamankan agar trotoar itu bersih, tidak ada orang yang jualan. Antara PKL dengan Satpol PP terjadi konflik, yaitu konflik disebabkan oleh faktor kepentingan. Terus yang terakhir, faktor penyebab konflik adalah perbedaan sosial atau perbedaan masyarakat. Jadi intinya, yang menyebabkan suatu konflik adalah perbedaan. Slide berikutnya. Di sini kita sudah langsung membedakan antara konflik dan kekerasan. Konflik itu didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan. Kalau kekerasan sudah ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang berkonflik. Jadi misalnya kalau saya nggak suka sama kamu, itu baru merupakan suatu konflik. Tapi karena saya nggak suka sama kamu, sampai akhirnya saya memukul kamu, itu sudah terjadi kekerasan. Kalau cuma berdebat, misalnya berdiskusi, kemudian nggak suka pendapatnya, itu baru konflik. Tapi kalau udah berdebatnya parah, kemudian sampai harus memukul, itu sudah ada kekerasan. Karena kekerasan itu sudah ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain, atau kelompok satu ke kelompok yang lain, sehingga akan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kalau saya nggak suka sama kamu, terus kemudian saya menghancurkan barang kamu, itu juga sudah kekerasan. Di sini gambarnya sudah terlihat, yang ini adalah konflik, ini adalah konflik, ini sudah kekerasan, sudah ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang berkonflik. Ini ada perbedaannya. Kalau kekerasan tidak memiliki tujuan, hanya didorong oleh hasrat atau keinginan sesaat. Jadi kalau saking keselnya mukul, itu nggak ada tujuannya sebenarnya, udah kesel aja. Kalau si konflik ada tujuan, dia tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh kemenangan dan menaklukkan pesaingnya. Tadi kan pengertian konflik udah banyak dijelaskan tentang itu. Terus kekerasan, perbedaan kekerasan yang kedua, kedestruktifan meningkat seiring perkembangan peradaban. Jadi kekerasan tiap zaman itu beda-beda. Kalau zaman dulu, zaman penjajahan, kekerasannya kan udah jelas, dia langsung pakai pistol atau langsung pakai inian. Kalau konflik memiliki dampak positif untuk mendorong adanya perubahan. Konflik juga punya dampak positif untuk perubahan sosial, karena kalau tidak ada konflik, tidak ada yang berubah. Contoh deh, kalau mahasiswa tidak menentang kebijakan Presiden Soeharto, mungkin sampai sekarang Soeharto dan kroni-kroninya masih menguasai perekonomian Indonesia. Jadi masih pakai pola lama. Karena adanya konflik antara mahasiswa dan presiden, akhirnya timbullah kekerasan yang sampai mahasiswa itu menduduki gedung MPR DPR, terus kemudian akhirnya terjadi banyak konflik, banyak kekerasan, terjadi penembakan mahasiswa, dan akhirnya Presiden Soeharto lengser dan digantikan oleh Presiden Habibie. Itu menyebabkan perubahan sosial karena adanya konflik. Terus yang ketiga, agresi jahat yang tidak terprogram secara filogenetik dan tidak adiktif biologis. Ini maksudnya adalah ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh kekerasan. Jadi ada sesuatu yang bersentuhan, main pukul, main tampar, main lempar, main tembak, apapun itu. Kalau konflik, hasil interaksinya bersifat negatif atau disasosiatif. Prosesnya yang negatif, dampaknya tergantung dari
kita menyikapi apakah menjadi positif, apakah menjadi negatif. Terus kekerasan bukan pembawaan manusia yang memiliki tingkat kedestruktifan yang berbeda-beda. Terus konflik sebagai fakta sosial yang tidak bisa dihindari. Itu adalah perbedaan konflik dan kekerasan. Ini adalah teori-teori kekerasan. Teori-teori kekerasan yang pertama adalah faktor individual. Teori faktor individual di sini teorinya bercerita tentang agresivitas perilaku seseorang dapat menimbulkan kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi contohnya meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, psikoneurosis, frustasi kronis, serta pengaruh obat bius. Kalau yang bersifat sosial, konflik rumah tangga, konflik budaya, atau media massa. Jadi kalau kekerasan yang sifatnya individual, contoh misalnya ada seorang anak broken home yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dia memendam sehingga akhirnya dia menjadi istilahnya ada kelainan jiwa sampai misalnya dia bisa sangat introvert atau ekstrovert. Nanti ada masanya dia melakukan pembangkangan terhadap apa yang terjadi dengan melakukan kekerasan. Ini karena ini meliputi ini. Kalau faktor sosial misalnya rumah tangga, budaya, dan media massa. Teori faktor kelompok terjadi karena benturan identitas kelompok yang berbeda. Contohnya antar supporter bola. Itu kekerasan karena kelompok. Terus teori yang ketiga, teori dinamika kelompok. Kekerasan yang timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial oleh nilai masyarakat. Jadi ini kalau yang ini nih dinamika kelompok, perkembangan kelompok, misalnya ada perubahan dalam kelompok tapi ada yang tidak bisa menerima ada perubahan itu. Karena dia tidak bisa menerima, akhirnya terjadi konflik dari kelompok itu sendiri. Misalnya pergantian dua kepala daerah antara pesaing A dengan pesaing B saling berkonflik tuh. Terus kemudian yang pertama terpilih, yang kedua tidak terpilih. Maka yang tidak terpilih, kelompok yang tidak terpilih, kepala daerahnya pasti tidak menerima adanya perubahan. Nanti baru di situ dia akan menyebabkan konflik-konflik. Misalnya dia menyebarkan berita hoax, terus kemudian dia menimbulkan kekerasan apapun. Itu di sini, di teori dinamika kelompok. Oke. Materi yang selanjutnya adalah tentang bentuk konflik atau jenis konflik. Menurut Lewis Althusser, ada konflik yang realistis. Konflik yang realistis itu konflik yang berdasarkan logika, bisa ditelaah, bisa kita dicari tahu kenapa terjadinya konflik. Yang realistis. Kalau non realistis itu biasanya yang disebabkan oleh metafisik, atau misalnya ada orang yang berkonflik terus kemudian dia menggunakan cara ketiga atau orang ketiga dengan menggunakan magis atau segala apapun. Kalau menurut Sujono Sukanto, ada konflik pribadi. Konflik pribadi itu dilakukan antar individu. Ada konflik rasial, konflik yang dilakukan antara dua ras atau lebih. Ras itu kan ciri-ciri fisik, misalnya antara ras Mongoloid dengan Kaukasoid. Kalau di Indonesia mungkin tidak ada konflik ras. Kalau dulu di Amerika sempat ada konflik apartheid antara orang hitam dengan orang putih, orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Zaman dulu di Amerika itu kalau orang kulit hitam itu didiskriminasi, dia tidak boleh menempati posisi atas atau kelas atas. Tapi
setelah ada perjanjian perdamaian yang diprakarsai oleh Nelson Mandela, mulai setara tuh antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Sampai akhirnya ada orang kulit hitam yang menjadi presiden. Itu dulu terjadi konflik rasial di Amerika. Kalau di Indonesia nggak pernah ada. Nggak pernah ada misalnya orang Papua dengan orang Indonesia, orang Papua kan rasnya ras negroid, terus dengan orang Mongoloid gitu ribut, nggak pernah ada. Terus Sujono Sukanto juga melihat konflik kelas sosial. Kelas sosial itu maksudnya kelas sosial kan masyarakat itu terbagi atas kelas menengah sama bawah, high class, middle class dengan lower class. Kalau bidang ekonomi misalnya orang kaya dengan orang miskin, itu konflik antar kelas. Atau misalnya di Bali antara Brahmana sama kesatria berantem, itu adalah konflik kelas. Terus konflik politik itu banyak kasusnya, bentuknya, dan konflik internasional karena dia internasional berarti konflik yang terjadi antar dua negara atau lebih. Terus menurut Dahrenroth ada konflik antar jenis bentuk atau konflik, ada konflik antar atau dalam peran sosial, konflik kelompok, konflik yang terorganisir atau tidak terorganisir, sama konflik antar satuan nasional. Jadi peran sosial itu maksudnya konflik individu. Ini konflik kelompoknya ini. Kalau yang ketiga konflik kelompok yang terorganisir, maksudnya terorganisir contoh misalnya antara polisi dengan pengedar narkoba bisa. Yang tidak terorganisir misalnya apa yang tidak terorganisir? Pencurian secara tidak terduga misalnya. Konflik antar satuan nasional sama dengan konflik internasional. Kalau menurut sifatnya, jadi bentuk konflik itu sebenarnya banyak. Kalau menurut sifatnya ada konflik destruktif dengan konflik konstruktif. Kalau destruktif adalah kelompok konflik yang muncul karena ada perasaan tidak senang atau dendam seorang individu atau kelompok kepada pihak lain. Jadi baru merupakan, saya tidak suka sama kamu karena perasaan stres atau cemas atau tegang, baru individu lah ini. Terus kalau udah konflik konstruktif, konflik yang menimbulkan keuntungan bagi individu maupun kelompok. Ini maksudnya, contohnya misalnya meningkatkan inisiatif atau kreativitas individu atau kelompok. Jadi kalau di sini bisa konstruktif itu kalau karena kita tidak suka, jadi kita membuat sesuatu yang lebih baik, itu maksudnya. Kalau konstruktif, kalau destruktif baru perasaan tidak suka dengan seseorang. Terus kalau menurut berdasarkan posisi pelaku ada konflik vertikal. Vertikal kan garisnya ke atas tuh. Jadi antara orang atas dengan orang menengah dengan orang bawah. Contohnya misalnya antara direktur dengan karyawan ribut gitu, terus misalnya karyawan tidak digaji selama 6 bulan sehingga menyebabkan karyawan itu demonstrasi, itu adalah konflik vertikal antara atasan dengan bawahan atau misalnya dengan majikan dengan pembantu. Kalau konflik horizontal kan sejajar itu misalnya antar teman, antar rekan kerja, antar kakak atau adik, itu disejajar. Kalau konflik diagonal, dia artinya konflik karena ketidakadilan sumber daya keseluruhan organisasi. Misalnya, kalau harga BBM di Jakarta misalnya cuma 10.000, di Papua itu bisa 30.000 atau 50.000. Itu sebenarnya konflik diagonal. Akhirnya menyebabkan demo, menyebabkan kayak ini nih, contoh gambar ini adalah konflik diagonal. Menurut sifat pelaku yang terlibat, konflik diketahui konflik terbuka itu namanya terbuka berarti semua orang tahu konflik tersebut. Itu konflik terbuka. Di sini contohnya konflik antar Hamas Palestina dengan Israel.
Kalau konflik tertutup, konflik yang diketahui oleh orang-orang tertentu yang terlibat konflik. Jadi ini konfliknya didiemin lah istilahnya, nggak boleh out the record lah istilahnya. Ini konflik tertutup. Oke, IPS